Pernah nggak sih kalian eh, ada pertemuan untuk bimbingan ke dosen? Nah, dosennya tuh nggak bales-bales. Nah, kenapa tuh ya? Apakah dosennya main atau dosennya makan, hiburan, holiday, enggak ya? Kayak gitu. Nah, jadi terkadang si dosen ini melakukan sistem yang namanya penjadwalan proses. Nah, untuk apa sistem penjadwalan proses ini? Nah, untuk membagi waktu dan membatasi waktu setiap mahasiswa-mahasiswa yang ingin bimbingan. Nah, kan satu dosen itu bisa mempunyai banyak mahasiswa bimbingannya, nggak cuma satu atau 10 ya, pasti lebih dari itu. Nah, makanya dia terkadang untuk mengefektifkan eh, bimbingan bimbingan pertemuan dengan mahasiswa. Nah, si dosen mengimplementasikan yang namanya penjadwalan proses. Nah, penjadwalan proses ini yang akan kita bahas malam ini. Nah, gimana sih dosen itu membagi waktu siswanya? Nah, jadi dosen itu akan memprioritaskan siapa yang ngechat duluan dan kebutuhannya apa, dan dia akan membatasi satu mahasiswa dibatasi oleh waktu tertentu. Nah, waktu ini akan menjadi waktu yang adil bagi seluruh mahasiswa ya, karena mahasiswanya banyak dan semua pasti ingin dinomorsatukan gitu ya. Makanya dosen nggak malas-malas gitu kan. Nah, si dosen ini untuk mengimplementasi penjawaban proses ini, nah perlu perlu dia atur. Nah, siapa yang ngechat duluan? Oh, misal si Fani sama si Dia nih. Si Fani dia ngechat sama si Rudi ngechat. Nah, si Fani butuhnya bimbingan dan revisi. Si Dia nih bimbingan aja. Nah, dan si eh Rudi ingin revisi, jika revisinya benar ingin sekalian ACC itu kan. Nah, dia ini sudah mengatur. Nah, misalkan yang ngechat duluan Fani. Nah, Fani mempunyai dua dua keperluan, yaitu eh, bimbingan dan revisi. Nah, bimbingan untuk bab selanjutnya dan revisi untuk bab sebelumnya. Nah, karena dua dan untuk bimbingan itu membutuhkan waktu tertentu dan revisi juga membutuhkan waktu tertentu. Nah, satu mahasiswa ini di ditetapkanlah waktu misal 15 menit. Nah, karena si Fani ini ada dua keperluan dan per keperluannya itu 15 menit semua. Nah, dia tidak cukup nih. Dia dia harus antri lagi ke dosen itu untuk merevisinya. Loh, Bang, kenapa nggak satu waktu aja? Nah, karena mempunyai dua keperluan, jadi dia harus memprioritaskan yang sudah menunggu. Nah, seperti itu. Jadi si dosen ini akan mengajari prioritasnya dulu si Fani ini. Mana review dulu atau bimbingan dulu. Kalau dia bimbingan dulu, nah, bimbingan sudah selesai 15 menit. Nah, si dosen ini akan berhenti untuk bimbingan si Fani, mahasiswa Fani tersebut, dan melanjutkan yang mahasiswa berikutnya. Mahasiswa berikutnya siapa? Misal dia nih cuma bimbingan aja. Nah, karena
si Fanny sudah selesai bimbingan, sekarang waktunya untuk si dia bimbingan. Ya, bimbingan ini juga 15 menit. Nah, per mahasiswanya itu 15 menit. Karena bimbingannya 15 menit. Nah, dia ini sudah bimbingan dan selesai. Ya kan clear itu. Nah, dia nggak antri lagi. Nah, sekarang Rudi, loh, kenapa eh, bukan si Fanny? Nah, karena dia antri belakang sendiri. Karena yang sudah antri itu si eh Fanny, dia dan Rudi. Nah, Rudi ini mempunyai dua keperluan juga, revisi dan ACC. Nah, karena revisinya 15 menit juga. Nah, dia revisi itu akhirnya selesai revisi. Nah, si ACC-nya belum, dia antri lagi. Nah, setelah antrian Rudi itu ada si Fanny yang sudah antri dari awal tadi, dia mau revisi. Lah, revisi ini si dosennya, oh iya, menyetujui revisi ini sekitar 15 menit dan selesai, lanjut ke Rudi yang ACC, hasilnya juga selesai. Nah, itu di situ ada penjualan proses yang harus mengalami, dan itu akan membentuk suatu algoritma. Nah, di malam kali ini kita akan membahas suatu penjualan proses algoritma itu, yang dimana kita akan membahas yang namanya penjualan proses multiple feedback queue atau yang disingkat MFQ ya. Dan hello, perkenalkan, nama saya Fianti Khalil Pramudia dari kampus Institut Asia, yang saya kebagian NIM 23 20 11 40, prodi program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi dan Bisnis Institut Asia, dan dosen pengampu saya adalah Pak Asin atau Pak Muhammad Zainuddin ya, SSI MKO. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas si penjualan proses multiple feedback queue ini, MFQ. Nah, apa sih multiple feedback queue itu? Bagaimana sih cara kerjanya? Dan digunakan untuk apa sih? Nah, penjadwalan proses. Nah, multiple feedback queue ini adalah suatu penjadwalan proses ya. Penjadwalan proses itu yang akan kita bahas malam ini, pada kesempatan kali ini adalah penjadwalan non preemptif, high time, dan prioritas dinamis. Nah, kategori yang sesuai dengan sifat proses ini yaitu interaktif, atau bisa dibilang respon cepat, set set, atau batch. Nah, di penjualan proses ini itu ada dua. Yang pertama preemptif dan not preemptif. Apa sih preemptif dan not preemptif itu? Nah, preemptif itu suatu penjalan proses yang tidak bisa disela atau disisipi suatu proses lain. Nah, sedangkan penjalan proses non preemptif adalah suatu algoritma penjadwalan yang prosesnya bisa disisipi atau disela proses yang lain. Nah, apa sih penjadwalan proses itu? Nah, penjadwalan proses itu merupakan kumpulan kebijakan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Nah, ini karena dia sistem operasi, berarti dia di atas suatu hardware, dan dia adalah software yang menjalankan si
hardware tersebut yang menjembatani antara firmware dan hardware agar bisa dikomunikasikan, dikendalikan, dikontrol. Nah, karena biasanya sistem operasi itu jadi yang mengendalikan si CPU-nya. Oke. Nah, tugas penjadwalan itu apa aja sih? Nah, satu, memutuskan proses yang sedang berjalan. Proses yang berjalan ini tentunya berurutan ya, sesuai dengan jalannya suatu proses. Nah, yang kedua, kapan dan selama berapa lama proses berjalan. Nah, si CPU ini ya akan menentukan tersebut. Seperti si dosen yang mengatur jadwal temu bimbingan si mahasiswanya itu, si mahasiswa ini. Nah, algoritma penjadwalan ini ada apa aja sih? Nah, sebelumnya kita jelaskan ya. Nah, eh preemptif itu apa aja, Mas? Nah, preemptif ini yang bisa diseseli ya, disisipi atau disela suatu proses yang lain. Nah, pertama dalam robbing. Yang kedua ada SRF atau shortest remaining first. Yang ketiga adalah priority scheduling atau PS. Yang keempat adalah GS, guaranteed scheduling. Ini keempat algoritma berjalan proses si preemptif ini tadi. Nah, yang non preemptif apa, Mas? Nah, yang non preemptif ini ada FIFO atau FCFS. Nah, first in first out atau first come first serve. Masuk duluan, keluar duluan, atau FCFS, first come first serve. Atau banyak misalnya yang datang duluan dilayani duluan. Nah, yang kedua adalah SGF, shortest job first. Jadi ini memprioritaskan yang datang duluan ya, bukan lamanya, bukan bukan maaf. Jadi si SGF ini tergantung berapa lama proses. Semakin dia pendek lama eksekusinya, dia akan diprioritaskan. Tidak adil ya untuk datang pertama dengan lama eksekusi lama, datang utama loh, terusan yang terakhir nyosor, Bang, Mas saya cuma beli rokok gitu misalnya. Wah, disuruh itu dilayani lebih dulu daripada yang pulaan ya. Nah, seperti itu. Yang ketiga ada SRN atau highest ration next. Yang keempat adalah MFQ, multiple feedback queue. Nah, ini adalah salah satu algoritma dari penjalan proses bertipe non preemptif yang akan kita bahas di dalam kesempatan ini. Ya. Nah, multiple feedback queue apa sih definisinya? Nah, algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multi level queue. Nah, multi level berarti banyak level ya. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Nah, bisa diseseli karena dia non preemptif. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Nah, kayak tadi dosen membimbing mahasiswanya yang mempunyai beberapa urusan atau lebih dari satu urusan. Nah, dia harus mengkoordinasi itu akan adil ya. Nah, hal ini menguntungkan proses interaksi karena proses ini memakai waktu CPU yang sedikit. Nah, jadi si dosen ini tadi waktunya lebih efisien tuh. Demikian pula dengan proses yang menunggu terlalu lama. Proses ini akan dinaikkan tingkatannya. Biasanya prioritas tertinggi diberikan kepada proses CPU
burst terkecil. Maksudnya burst terkecil ini mempunyai waktu eksekusi terkecil ya. Jika terlalu lama, maka akan tidak efektif dan tidak adil bagi mahasiswa lainnya. Nah, dengan begitu CPU akan terutilisasi penuh dan MK dapat terus sibuk proses ini mungkin. Semakin rendah tingkatannya, panjang CPU proses juga semakin besar. Nah, itu harus diperhatikan CPU-nya atau lama eksekusinya, nanti tingkatannya. Ya. Nah, multi level queue tadi apa sih, Mas? Nah, partisi ready queue dalam beberapa tingkat multi level sesuai dengan prosesnya. Nah, setiap queue menggunakan algoritma schedule sendiri. Jadi setiap queue dia punya algoritma schedule-nya sendiri. Dan B, foreground process interaktif high priority seperti halnya algoritma penjalan proses non reaktif round robin. C, background process burst atau low priority seperti Vivo atau FIFS, first come first serve. Nah, multi level itu di setiap queue mempunyai prioritas yang fix. Jadi dia sudah menentukan tuh dari awal prioritasnya bakal fix. Nah, multi level queue highest priority-nya itu bergantung pada sistem proses, interaktif editing proses, batch proses, dan starting proses. Nah, dari atas bawah ini paling atas high priority dan ke bawah itu lowest priority seperti tadi ya. Semakin ke atas semakin dinamis, semakin ke bawah semakin fix atau low priority, atau yang tadi batch. Nah, yang tinggi interaktif. Nah, yang low priority batch seperti Vivo, interaktif seperti Robin ya. Multiple feedback queue ini mirip sekali dengan algoritma multi level queue ya, sudah dijelaskan di awal tadi. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian bisa di sela atau di CCP proses penjadwalan yang lain agar lebih efektif ya. Nah, multiple feedback queue ini apa sih parameternya? Nah, parameter ini apa aja yang ada di MFQ ini. Nah, satu adalah aspek jumlah antrian. Seperti tadi jumlah antriannya 3, tapi bisa nambah dan CCP karena ada waktu tertentu ya untuk membatasi si mahasiswa, waktu bimbingan mahasiswa tadi. Yang kedua adalah algoritma penjadwalan tiap antrian. Nah, ini waktunya tadi. Yang ketiga, waktu menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi. Waktu menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi. Yang keempat, waktu menaikkan proses ke antrian yang lebih rendah. Nah, mana yang dulu, mana yang harus ngantri dari awal karena mempunyai kebutuhan ganda dan kebutuhannya tidak selesai dalam waktu yang ditentukan itu. Yang kelima, ada antrian mana yang dimasuki proses yang membutuhkan. Nah, di sisi tadi ya, sesuai algoritmanya tadi. MFQ itu semua proses yang baru datang. Nah, ini prosesnya ini. Semua proses pertama, semua proses yang baru datang akan diletakkan pada Q0, pada antrian 0, yang dimana defaultnya mempunyai kuantum 8 milisecond. Lalu jika suatu proses tidak dapat diselesaikan dalam 8 milisecond tersebut, maka proses tersebut akan dihentikan dan dipindah ke Q1. Kuantum defaultnya kuantum 16.
milisecond tadi ya, seperti mahasiswa tadi waktunya defaultnya 15 menit. Nah, karena 15 menit sudah selesai, berarti antrian kedua waktunya juga 15 menit lagi, yang dimana jumlah keseluruhan kuantumnya adalah 30 menit. Seperti ini ya, 8 tambah 8 16 ya. Nah, Bang, ini kok ke Q1? Tadi kok ke Q paling belakang sendiri ya, karena yang ngantri udah 3, ini masih 0 ya, ini masih 1. Nah, lanjut. Lalu Q1 hanya akan dikerjakan jika tidak ada lagi proses di Q0 ya. Dan jika suatu proses di Q1 tidak selesai dalam 16 milisecond, maka proses tersebut akan dipindahkan ke Q2 itu, dan seterusnya. Maksudnya ini tidak lagi di Q1 ya, karena dia memiliki kebutuhan yang tidak selesai dalam rentan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian Q2 akan dikerjakan bila Q0 dan Q1 kosong, sudah selesai semua tuh, sudah 16 milisecond tuh, dan akan berjalan dengan algoritma FCFS, first come first serve. Nah, seperti yang tadi, semakin ke bawah semakin low priority di Vivo tadi. Nah, ini suatu topologinya MFQ tadi. Jika antrian Q0 ini masuk, nah, dia mempunyai kuantum 8 milisecond tadi ya. Jika selesai, dia sudah selesai. Nah, jika tidak, dia akan antri kedua. Nanti yang kedua mempunyai kuantum yang sama di kuantum 1. Nah, totalnya itu 16 milisecond. Nah, tetap bahwa batas waktunya adalah 8 ya. Nah, di 8 ini proses lagi nih. Jika sudah selesai, dia akan ya sudah selesai. Jika belum, dia akan masuk lagi ke antrian FCFS. Nah, FCFS sudah selesai, dia akan selesai. Begitu topologinya. Nah, kita akan masuk contoh soal ini. Bagaimana sih jika si proses penjadwalan ini dihitung secara matematika atau sistematis, di mana penjadwalan itu adalah angka yang dijalankan. Nah, di sini kita mempunyai tabel ya, di mana tabel itu ada proses, proses time, priority, dan waktu kedatangan. Proses 1, proses 2, proses 3 nih. Nah, lama eksekusinya itu 10 misal menit ya, 10 menit, 2 menit, 5 menit. Prioritinya itu acak tuh 3, 1, 2. Nah, waktu kedatangannya dia 0 di 0 menit, di yang kedua di 3 menit, yang ke 1 0 menit, yang kedua 3 menit, yang ketiga 4 menit. Nah, cara jawabnya gimana nih? Bingung apa yang dihitung. Nah, jawabnya gini ya. Jadi ketika kita mempunyai tabel ini dan kita akan menghitungnya menggunakan algoritma MFQ, maka hal pertama yang akan dikerjakan adalah membangun genjat. Genjat itu seperti ini. Jadi proses yang mendefinisikan setiap antrian tadi. Yang pertama berstamnya 0. Nah, karena proses pertama itu 10, jadi dia P1 adalah 10. Nah, P1 ini mempunyai waktu 10. Nah, rentan waktu P1 adalah 10 menit. Time. Di sini T adalah time ya. Time. Nah, setelah proses 1, proses berapa? Proses 2. Nah, proses 2 ini ditulis. Jadi
ketika sudah 10 menit, nah, waktunya proses 2 yang berjalannya selama 2 menit. Nah, di sini ada P2. Nah, P2 tentang waktu P2 adalah 2 menit. Jadi dari 10 ke ditambah waktu 2 menit, akhirnya 12 menit. Antara 12 menit 10 adalah 2 menit, yang dimana itu adalah proses P2. Oke. Nah, yang ketiga ada proses lagi membutuhkan waktu 5 menit. Nah, dari yang 12 menit tadi ditambahkan waktu eksekusi P3, yaitu 5 menit, jadi 12 tambah 5 dari P2 tadi, 12 tambah P3 5 adalah 17. Pas tulis ini 17 ini adalah time. Jadi masing-masing proses mempunyai waktu eksekusi, lama waktu eksekusinya sendiri. Nah, jika sudah membuat gadget, lalu apa? Lalu mencari waiting time. Waiting time-nya berapa sih berdasarkan waktu kedatangan di algoritma MFQ ini? Nah, gini, kita akan membuat tabel seperti ini, yang dimana ini mendeskripsikan proses waiting time-nya. Nah, ketika kita sedang membuat ganjal, selanjutnya adalah menghitung waiting time. P1 0. Bang, 0 dari mana? Waktu kedatangan. Waktu kedatangannya ini sudah 0. Rumusnya itu burst time dikurangi waktu kedatangan. Maaf. Waktu pertama kali datang dan waktu kedatangan. Jadi 0 min 0, 0 min 0, 0. Jadi ini terus 0. Selanjutnya proses kedua, waktu kedatangannya 3. Berarti mulai dari 10 ini min 3, waiting time-nya 7 menit. Nah, selanjutnya ada P3 ini lanjut ke sini 12 ini. Loh, kenapa kok 0? Ya, ini karena di sini 0, Bro. Nah, kenapa 10? Nah, karena ini dimulai dari 10, P2 dimulai dari 10. Kok dikurangi 3? Ya karena waktu kedatangannya 3 menit. Masa langsung dieksekusi, enggak kan? Nah, P3 dimulai dari berapa? 12 menit. Nah, di sini 12 kan dari gencar energi 12. Waktu kedatangannya 4 menit, min 4, jadi berarti ininya 8 menit. Dijumlah semua ketika diganya 15, dan rata-rata dibagi ketiga proses itu 15 bagi 3 dan 5. Dari mana dibagi 3? Karena prosesnya berjumlah 3. Nah, selanjutnya adalah mencari TAT, turn around time, ya. Turn around time-nya berapa nih? Nah, dari situ proses tadi dituliskan di tabel di bawah ini, yaitu proses TAT P1 10 min 0. Nah, jadi burst time ini dikurangi waktu kedatangan, ya. Jumlah burst time ini kurangi waktu kedatangan. Nah, 10 min 0 10 nih. Nah, ini ke 12 karena 10 tambah 2 kurangi 3. Jadi 9 nih. Lalu lanjut proses yang ke P3, 10 tambah 2 tambah 5 kurangi 4. Berapa? 17 kurangi 4 13. Nah, ketiganya di sum, di jumlah ketemu 32, dan di rata-rata dibagi 3 dari ketiga proses tersebut adalah 10,67. Gitu guys. Jadi itu cara menghitung penjadwalan di MFQ ini ya guys ya. Nah, contoh kasusnya apa Bang dari perhitungan yang memperbuat tadi, sistematis tadi? Nah, contoh kasus nyatanya seperti ini, antrian per person. Nah, ini ya,
Antrian barbershop sama halnya seperti antrian bimbingan dosen itu, antrian barbershop. Nah, di sini agar efisien dan adil untuk si pengunjung atau si yang ingin potong rambut. Nah, di sini servisnya itu ada beberapa dan masing-masing membutuhkan beberapa menit. Yang satu potong rambut untuk 15 menit, shaving untuk 7 menit, coloring 5 menit, dan seterusnya. Nah, ini siapa ini? Superman ya. Nah, antrian barbershopnya gimana mas? Wah, nah si A ini putih kali si A ini. Si A ini potong rambut plus coloring. Potong rambut plus coloring. Potong rambut 15 menit, coloring 15 menit. 15 menit nih. Nah, terusan yang kedua nih ya, ini si orang ini potong rambut. Nah, cuma potong rambut kan kayak seperti si Fani siapa dia. Dan ketika si C ini potong rambut plus masak message ya message ya apa pijat kepala. Nah, ini si A proses satu, si B proses 2, dan si C proses 3. Di mana proses si A ini potong rambut dan coloring membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Nah, yang si B cuma potong rambut jadi cuma 15 menit. Yang ketiga potong rambut plus message yang membutuhkan 45 menit. Nah, gancapnya untuk mendefinisikan si proses non preemptif MFQ ini seperti ini. Jadi di bawah ini. Nah, yang pertama P1. Nah, tadi sesuai kuantum time-nya ya. 1 banding 1. Jadi 8 banding 8. Jadi setiap prosesnya itu adil. Setiap 8 milisecond defaultnya. Karena ini defaultnya 15 menit. Jadi di sini akan diurutkan sesuai lama prosesnya. Nah, mulai dari 0 menit ke 0 P1 si A ini datang duluan menentukan potong rambut dan coloring. Nah, potong rambutnya itu 15 menit karena sudah mentok dia harus antri ke belakangnya P3. Nah, yang kedua dilanjutkan proses P2 yang membutuhkan waktu 15 menit juga. Jadi rentang waktunya 15 menit, total waktunya 30 menit. Selanjutnya P3 potong rambut plus message karena waktunya 15 menit potong rambut, jadi dia harus potong rambut dulu nih. Nah, rentang waktunya P2 ke P3 adalah 15 menit, jadi 45, totalnya 45 menit. Nah, yang coloring tadi gimana bang? Nah, ini baru antri yang ke belakang nih, baru antri di belakangnya membutuhkan waktu 15 menit. Aduh, putih yang ganteng sih coloring bisa 15 menit. Nah, di sini tambahkan nih 15 menit. Jadi tentang waktunya P1 yang coloring tadi sebagai proses terakhir adalah 15 menit. Tentang waktu P1-nya dari P3. Nah, total waktunya 60 menit. Lanjut ke P3 tadi. Lupa kenapa nggak P2 kan cuma satu prosesnya. Jadi antri lagi, jangan antri duluan P1. Jadi selanjutnya adalah P3 yang dimana dia melakukan proses message yang membutuhkan waktu 10 menit. Tentang waktunya P1 ke P3 adalah 10 menit, dari 60 ditambah 10 menit 70. Nah, seperti itu cara penghitungan si kaca ini tadi sebagai contoh nyata ya. Nah, kesimpulannya di kasus tadi menjelaskan bahwa suatu proses memiliki waktu yang lama atau melebihi kuantum, maka akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah untuk diulangi kembali. Seperti itu.
Nah, kesimpulan yang lain itu algoritma ini punya algoritma penjalannya yang baik dan mengoptimalkan proses yang memiliki prioritas. Ya, jadi antri adil sesuai waktu yang ditetapkan. Running proses yaitu waktu layanan dibagi waktu jatah pengerjaan atau quantum time, waktu yang sudah ditentukan hingga hasil bagi digunakan untuk banyak perulangan quantum time dan sisa bagi untuk banyak pengerjaan berikutnya tapi kurang dari quantum time. Nah, itu ya tadi yang si masa tadi yang waktu 10 menit. Nah, dia pengerjaan berikutnya tapi kurang dari quantum. Tak apa-apa. Kalau kedua proses dijumlah tapi tidak dalam quantum time lebih, dia harus dipindah ke belakang. Dan sebulan terakhir, penerapan running proses memudahkan penentuan waktu tunggu karena dapat menggunakan running proses dalam mengetahui proses-proses yang mempengaruhi dalam diagram penjadwalan MFV tadi. Diagram cara tadi diagram. Nah, ini ditetapkan running prosesnya yang proses mana saja itu. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Apabila saya jokingnya terlalu parah saya mohon maaf. Saya Fian kali pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you guys and bye. Terima kasih. Terima kasih.